Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Masih membahas pengertian usul fiqih. Yang mana fikih itu kemarin adalah al-ilmu bima'rifatil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Pokoknya mah asal aya ijtihadan. Nah, karena itu ada al-ilmu bima'rifah. Ya. Jadi ilmu itu apa? Ma'rifatul asya. Bima huwa fihi, kan begitu ya. Nah kemarin itu ada pembagian ilmu. Yang pertama itu ilmu doruri, yang kedua itu ilmu muktasab. Ilmu muktasab. Ilmu doruri apa? Malam yaqo an nazarin wastidlalin. Jadi ilmu atau kasyaf yang tidak tersusun, yang tidak terjadi dari nazar dan istidlal. Jadi ini pembagiannya taksimnya taksim akli. Dari istidlal imma an istidlalin aula. Gitu. Ya, wala ilmu imma an istidlalin aula. Jadi ilmu itu ada yang diambil dari istidlal, berarti dia tidak langsung. Ada yang tidak. Nah, yang tidak ini dibahas duluan, itu namanya ilmu doruri. Jadi kita langsung dari mana kita tahu adanya ustad? Dari melihat ustad. Nah, itu ilmu doruri. Ya, dari mana kita tahu ini warnanya merah? Dari warna merahnya itu. Dari mana kita tahu bahwa 1 tambah 1 itu 2, yaitu sudah begitu adanya begitu. Nah itu satu langkah saja, itu namanya ilmu doruri. Nah nanti ada yang namanya ilmu nazari. Di sini istilahnya beda, istilahnya ilmu muktasab. Wa ammal ilmu muktasabu fahuwa al mauqufu 'ala nazar wal istidlali. Adapun ilmu muktasab adalah yang membutuhkan kepada nazar dan istidlal. Nah, diberi contoh dulu ya sama siapa? Sama syarih. Kal ilmi bi annal alam hadisun. Seperti ilmu bahwa alam itu hadis. Lihat, kita menghukumi alam. Alam itu masih Allah. Semua perkara selain Allah. Nah ini alam nih. Karena ini bukan Allah. Kita ini alam nih. Afrodnya alam. Karena kita ini bukan Allah. Nah, hudus itu keadaan dari tidak ada menjadi ada. Ya, itu hudus. Nah alam ini hadis itu tidak kita saksikan secara langsung, ya. Tapi an istidlal. Kita yang kita lihat secara langsung itu berubahnya keadaan jirim dari keadaan bergerak kepada keadaan diam, atau sebaliknya dari keadaan diam kepada keadaan gerak. Nah itu yang kita saksikan secara langsung. Jadi yang dorurinya itu apa? Berubahnya keadaan jirim, itu yang dorurinya. Adapun kepada hudusul alam kita itu menyusun dalil dari berubahnya keadaan jirim kepada apa? Adanya arad. Dari berubahnya keadaan jirim dan adanya arad kita berdalil kepada hudusnya arad. Hudusnya arad. Terus disusun sampai kepada hudusul alam. Maka hudusul alam ini kita ketahui an istidlal.
dari dalil. Dari mencari dalil. Fa innahu mauqufun 'alan nazar fil alam. Maka pengetahuan kita mengenai hudusul alam itu membutuhkan atas nazar kepada alam. Wa man nusyahiduhu fihi minat taghayyur, dan membutuhkan kepada apa yang kita saksikan di dalam alam itu minat taghayyur, yaitu perubahannya. Fayuntaqalu, maka dipindahkanlah min taghayyurihi, dari berubahnya apa? Dari berubahnya apa-apa yang pada ada alam, ila hudusihi, kepada hudusnya alam. Jadi bukan dari berubahnya alam, musodaroh ala natijah, ya, dari berubahnya apa yang ada di dalam alam, yaitu sebagiannya apa, keadaannya, begitu. Itu yang kita saksikan, keadaannya, ila hudusihi, kepada hadisnya alam. Nah, karena ilmu muktasab itu adalah yang membutuhkan kepada nazar, maka kita harus membahas nazar itu apa. Apa itu nazar? Nazar itu kalau kita kan doruri atau nazori. Kalau nazarnya pun nazori atau tawak apa? Tasalsul. Ya. Kalau nazarnya itu nazori, dia tasalsul. Jadi sebetulnya nazar, ya, pengertian kita kepada nazar itu doruri sebetulnya. Ya. Jika dia membutuhkan kepada nazar, maka sesuatunya ini nazori. Tapi pengertian nazarnya itu sendiri dia doruri. Nanti kalau pengertian nazarnya ini nazori, nah terus tasalsul lah tuh. Ya, membutuhkan nazar lagi. Lah kok pengertian kepada nazar membutuhkan nazar lagi, ini gimana? Ini makanya nanti di Syarah Nasafiyah itu panjang. Saya kemarin Syarah Nasafiyah itu udah kelas ke-9. Kelas ke-8-nya itu saya nggak paham. Itu mungkin harus 3-4 kali. Ya. Udah mah kitabnya Syarah Nasafiyah, yang ngajinya orang Turki, pakainya bahasa Arab. Kan liur. Yang dibahasnya itu apa kemarin yang susah itu? Ada yang susah. Ala kulli halin. Nanti ini kalau di kitab yang lebih tinggi ini lebih dalam lagi membahas. Cuman kalau kita sekarang mau tanbih atas makna nazar, wan nazaru huwa al-fikru fi halil manzuri fihi. Berfikir pada keadaan al-manzur fih, apa yang dinazar. Jadi nazar itu adalah fi'il, kegiatan. Ya, itu adalah perbuatan. Berarti jika ada perbuatan ada nazir. Nah, nazirnya ini kita yang memiliki nazar. Kemudian ada objeknya. Lah objeknya ini disebut al-manzur fihi. Apa manzur fihi-nya? Jirim. Itu manzur fihi-nya. Jirim. Atau kalau mau lebih spesifik apa? Perubahan jirim. Nah itu yang di nazar. Berarti itu manzur fihi. Nah jika kita itu bertafakur, fikir, ya, di dalam manzur fihi, itu namanya nazar. Tapi ada jihad khusus, ada tujuan khusus dalam tafakurnya itu. Apa? Liyu'addi ilal matlub, untuk sampai kepada matlub. Makanya harus ada matlubnya dulu. Nih, kita mikir sama duit, ya. Ini duit ini 100.000. Ini kalau dibeliin sate matuh kembaliannya berapa? Nah ini bukan apa? Bukan nazar. Itu bukan nazar. Karena meskipun ada manzur fihi, ada yang dilihat, tapi dia tidak muaddin ilal matlub. Ya. Tidak menyampaikan kepada matlub. Nah makanya kalau misalkan kita mau nanya matlubnya apa? Uang 100.000 ini ada yang mencetak. Itu matlubnya tuh.
Berarti uang 100.000 ini ada yang mencetak. Baru kita lihat sama duitnya itu. Mencetak. Ya pasti ada lah. Kita lihat apa? Kita lihat matbuknya, cetakannya, yang dicetaknya. Ini ada tulisan 1, ada tulisan kosong. Kenapa satunya sebelum kosong? Soalnya kalau kosongnya sebelum 1. Ya kan, berarti kan ada desain di situ kan? Ada desain. Oh, berarti iya. Ini pasti ada yang mencetak. Terus kita ambil 100.000 yang lain. Lah kok sama? Kita pakai penggaris sama, berarti ini pasti ada apanya? Ada cetakannya. Tapi kalau ada cetakannya kok nomor serinya beda? Wah, itu kan itu subhatnya tuh. Nah, itu al-muaddi ilal matlub. Jadi ada jihad. Dia tidak tafak, tidak berpikir hanya sebatas berpikir, tapi berpikir yang yang memastikan kepada. Makanya dikoyid, bukan dikoyid ya, dikasih keterangan taklil ya, untuk apa? Liyu addiya ilal matlubi, supaya sampai kepada matlub. Nah, tapi jangan ditanyain dulu, Ustadz kalau fikir apa? Nah, fikir itu dia nanti geraknya nafs, ya, harokatun nafs. Jadi dia bergeraknya nafs dari dalil kepada dalil. Nah, itu apa? Fikirnya itu. Nah, kemudian jadi fi halil manzur, yaitu si nafsnya ada gerak. Makanya kalau udah banyak fikir lapar. Soalnya itu banyak bergerak. Ya, olahraga tuh. Olahraga pikiran. Wal istidlalu thalabud dalili. Nah, sekarang kita mencari apa yang namanya istidlal. Kenapa? Coba. Karena di dalam ta'rif ilmu muktasab al-mauquf 'alan nazar wal istidlal. Wal istidlal thalabud dalil. Dan istidlal itu adalah mencari dalil. Sedangkan dalil itu apa? Dalil itu mayalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam walal wujud lidzatihi. Itu dalil. Mayalzamu min wujudihil wujud. Jadi perkara yang lazim dari adanya itu adanya sesuatu yang lain. Tapi dari tidak adanya tidak lazim adanya atau tidak adanya sesuatu yang lain. Kalau sabab itu dari 2 torof. Dari adanya lazim ada, dari tidak adanya lazim tidak ada. Nah, itu sabab kalau begitu. Jadi dalil itu dia dari 1 torof saja, yaitu dari adanya kepada ada. Nah, dia mencari dalil nih. Adanya sesuatu ini kita tahu dari mana? Nah, ini kita cari, kita tahu dari sini. Karena jika kita tahu ini, maka ini pasti ada, begitu. Makanya saya kemarin nanya sama orang Nasrani itu, kamu tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Kan begitu. Kita kan mencari dalil kan, itu kan matlubnya, Yesus adalah Tuhan, itu matlubnya. Nah, dalilnya apa? Apa sih yang menjadikan pikiran kita itu harus tertarik ke sana? Lihat nih, ini yang banyak nggak dipahami sama orang zaman sekarang. Yang namanya dalil dia itu menarik, menarik dalam pengertian ilzam. Jadi ilzam itu memaksa kita harus punya pikiran seperti itu, sehingga jika orang itu tidak berpikiran seperti itu, sahlah orang yang tidak berpikiran seperti itu disebut bodoh. Waalaikumsalam. Contoh misalkan, kalau kita lihat lampu ini nyala. Nah, kita lihat lampu ini nyala. Maka kita pasti bakal tahu bahwa saklar ini ada yang nyalain. Ya, bahwa saklar ini ada yang nyalain. Jadi kita bisa istidlal. Oh, karena lampu nyala maka saklar ada yang menyalakan. Nah, kalau misalkan orang tatkala lampu nyala langsung ada pikiran juri, itu bodoh. Ya. Itu orang bodoh. Kok lampu nyala itu kok langsung pikirannya ke
ke juri. Jadi ilzam sebetulnya itu. Ya. Nah, ilzam. Jadi dia ada apa? Ada menarik. Atau kalau misalkan kita lihat, kita dengar ada suara ayam, ada suara ayam. Suara ayam itu menunjukkan kepada adanya ayam. Lah orang zaman dulu kalau dengar suara ayam tengah malam itu bilangnya ayam urene. Itu bodoh itu. Ya, atau misalkan yang lebih bodoh lagi apa? Kalau ada suara ayam berkokok, kita tidak mau ada kesimpulan tidak ada ayam. Nggak ada ayam. Yang ada cuma suaranya aja. Nah itu bodoh. Karena suara ayam berkokok melazimkan kepada adanya suara ayam. Sebelum jam weker suara ayam diciptakan. Nah itu ilzam tuh menarik. Jadi kalau misalkan sekarang kita bilang nih, ada suara ayam, yang kita dengar suara ayam. Itu kan yang dorurinya suara ayam kan. Kemudian kita istidlal, kita mencari dalil. Ya, kita mencari dalil. Dari adanya suara ayam ini kepada apa? Kepada adanya ayam. Itu ilzam atau tidak ilzam? Ilzam. Sehingga jika orang punya kesimpulan ayamnya ini nggak ada, dia sah disebut bodoh. Nah sekarang balikin nih. Yesus ini dalil ada Tuhan, dalil bahwa dia Tuhan itu apa? Sehingga kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kita sah disebut bodoh. Apa? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Makanya orang yang percaya Yesus Tuhan itu dia dari doktrin, bukan dari dalil. Nanti ada dalilnya itu apa? Dalilnya itu Injil. Aku dan Bapa adalah satu. Ayah kata-kata gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Cik orang itu bisa hakikat, bisa majaz. Itu ihtimal. Oke lah orang musalamah Injil terjemahan teh bener begitunya. Itu bisa hakikat, bisa majaz. Di kita pun ada. Ada di Al-Quran pun yang mirip-mirip kayak gitu ada. Mana? Tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata siapa? Kata Rasulullah. Lah kalau kita itu cara berpikirnya kayak Kristen, bakal kita punya kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu Allah. Ya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena begini nanti. Nggak boleh. Jadi yang namanya istidlal itu dia harus qat'i. Idza ja'al ihtimal saqata bihil istidlal. Jika nanti kita ini berdalil, kemudian begini ya. Kemudian begini, misalkan nih ada orang Islam sesat. Dia berkata Nabi Muhammad itu Allah. Kamu tahu dari mana Nabi Muhammad itu Allah? Tuh, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita bilang begini. Itu enggak bisa dimaknai Nabi Muhammad itu Allah. Kenapa tidak bisa dimaknai bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, yang mana Nabi Muhammad ini tidak berkata dari hawa nafsu, sehingga yang beliau katakan itu semuanya perintah dari Allah, maka hakikatnya tatkala kita mentaati Rasulullah itu mentaati Allah. Nah itu langsung istidlal yang tadi langsung terputus. Kenapa? Ja'al ihtimal, karena datang kemungkinan yang lain. Paham ya? Jadi istidlal itu harus qat'i, makanya harus burhan. Idza ja'al ihtimal saqata bihil istidlal. Makanya kenapa di dalam tauhid itu harus dalil-dalil yang qat'i, yang tidak boleh datang kepadanya ihtimal, kemungkinan yang lain. Jadi istidlal itu apa? Tolabud dalil. Liyu'addiya ilal matlub. Famu'ad dan nazar wal istidlal wahidun. Maka mu'ad dan nazar wal istidlal wahidun. Fajama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidan. Maka mu'ad dan nazar. Maka konsekuensi
dari nazar dan istidlal itu sama, satu. Konsekuensinya itu. Kalau kita bacanya muadda. Ya, yang dihasilkan oleh nazar dan istidlal itu satu. Maka karena itulah musannif menyatukan antara nazar dan istidlal. Karena jika ada al-fikru fi halil manzur fihi liyu'addiya ilal matlub, di situ berarti ada tolabud dalil. Dan dalil itu dia harus sayun akhor. Harus sesuatu yang lain dari madlul. Tidak bisa ainuhu, dan namanya dalil. Kemudian wad dalilu, dalil itu apa? Nah, ini dalil nih. Al mursyidu ilal matlub, perkara yang menyampaikan kepada matlub. Li'annahu, karena dalil itu alamatun alaihi, sebagai alamat atas matlub. Itu apa? Dalil. Lihat nih. Al-mursyid ilal matlub, yang menunjukkan, yang menyampaikan kepada matlub. Saya bilang, oh ada ayam berkokok. Saya punya kesimpulan itu bukan doruri, tapi karena saya mendengar ada suara ayam berkokok, maka saya punya kesimpulan ada ayam berkokok. Coba keluarkan dalilnya apa? Keluarkan dalilnya. Ini saya dengar nih. Apa? Saya punya kesimpulan nih. Ada ayam. Ayam ada begitu. Dari suara ayam, dari suara berkokok. Apa suara berkokok itu? Kongkorongok. Dari suara kongkorongok saya menyimpulkan adanya ayam. Bukan keluarkan dalil itu. Jadi mana yang dalil? Suara kongkorongok. Suara kongkorongok itu jadi dalil. Ayam ini, adanya ayam ini jadi madlulnya. Ini kan sayun akhor kan? Ayam bukan suara kongkorongok. Suara kongkorongok bukan ayam. Nah, sekarang kamu mau tahu nih, di rumah itu ada orang apa enggak? Kamu mau cari dalil. Caranya gimana? Bakar. Iya, makanya coba gimana cari dalilnya itu kita. Istidlalnya. Nah, kita bisa kan gitu kan? Assalamualaikum. Kalau nggak ada yang jawab, apa langsung kita punya kesimpulan nggak ada orang? Nggak. Ya, misalkan kita kan masuk rumah, nggak ada orang. Kita mau masuk rumah, kunci udah terbuka. Dan kita mau tahu nih di dalam rumah itu ada orang apa enggak? Gimana istidlalnya itu? Ya tuh kalau cari bukan istidlal, kalau kita mencari bukan istidlal. Itu mah kayak orang yang mau tahu adanya Allah nunggu mati. Bukan istidlal itu mah. Coba lihat. Pintu terbuka itu tidak jadi dalil adanya orang. Itu jadi dalil ini ada orang pernah kesini. Sekarang masih ada nggak orangnya? Kita nggak tahu. Ya panggil, mau nggak jawab jelas. Maling kok. Ya kalau kita masuk itu bukan istidlal. Kalau kita masuk bukan istidlal. Kalau kita masuk ya di ayat
Didinya mah mau panjang umur. Kayak gitu, wah istidlal itu bisa. Hah? Nah, salah satunya gitu. Coba dilihat apa? Jejaknya. Salah satunya begitu. Salah satunya misalkan, ini ada jejak keluar enggak? Kalau ada jejak masuk, enggak ada jejak keluar, berarti masih di dalam. Kalau ada jejak masuk, ada keluar, berarti ada. Lah kita berani masuk. Kalau jejak ke dalamnya 2, keluarnya 1, heula, masih ada 1. Itu istidlal namanya. Jadinya maka dia saduk kieu itu bisa istidlal mau panjang umur. Ya. Apa tuh istidlal? Itu dia mencari dalil. Kita enggak usah, ya Ustaz udah masuk aja ke dalam. Sialah pun itu geus dokot. Bedog lah kumaha. Itu bukan istidlal, itu mencari secara doruri. Kalau kamu mau tahu Allah itu ada apa enggak, mati aja udah. Selesai. Cuman kan itu mah bukan istidlal. Ya, itu bukan istidlal. Itu mah mencari secara doruri. Makanya di akhirat nanti nggak bakalan ada orang yang nggak percaya sama adanya Allah. Nggak ada. Lah wong dorurian kok. Makanya kenapa Allah itu di dalam hikmah begitu ya, tidak memberikan pengetahuan adanya Allah itu secara doruri. Karena kalau diberi secara doruri itu sudah nggak ada taklif, kayak di akhirat nanti udah nggak ada taklif. Itu semua orang bakal tahu. Ya, yang mulai surga can, udah mau taklif gitu, mulai taklif. Nggak bakal ada taklif. Paham ya? Itu istidlal tuh. Jadi kita ada matlub dulu kan, ada orang apa enggak tuh. Ada orang apa enggak. Nah istidlalnya itu gimana? Ya kita lihat tuh ada apa. Ya apa aja lah, nanti ada jejaknya apa enggak begitu. Ya, apa tadinya duruk. Nah lamun rugi sih ya. Duruk. Aduh. Kemudian, nah itu dalil itu ya. Dalil itu al-mursyid ilal matlub. Dia adalah yang memberitahu kepada matlub. Li'annahu alamatun alaih. Karena apa? Dalil itu adalah alamat atas matlub itu. Jadi kayak tadi tuh apa? Jejak kaki itu dia alamat kepada adanya orang. Karena pertanyaan kita tadi, ada orang apa enggak? Hah? Ini salah satunya itu. Makanya itu apa? Al-mursyid ilal matlub. Al-mursyid ilal matlub. Wazannu tajwizu. Itu selesai itu. Nah, jadi ilmu selesai. Nah, karena kita membahas ilmu supaya lebih jelas, kita harus membahas muqabilnya, yaitu zon dan syak. Jadi ada ilmu, ada zon, ada syak. Wazannu tajwizu amroini ahaduhuma azharu minal akhar indal mujawwiz. Dan zon itu adalah membolehkan 2 perkara. Ahaduhuma yang mana atau ya boleh ahadima, boleh ahaduhuma. Ahaduhuma azharu minal akhar, yang mana salah satu dari keduanya itu lebih jelas daripada yang lain. Indal mujawwiz, di sisi orang-orang yang membolehkan. Coba lihat, ini harus hati-hati ya. Kita ada ilmu itu kan dia hakikatuhu apa? Hakikatuhu kan idrok. Jadi dia idrok dengan syarat. Apa syaratnya? Muwafiqun lil waqi'. Sesuai dengan kenyataan. Lah tahu kesesuaian yang diidrok dengan kenyataan itu, taunya imma an doruri au an dalil. Ya. Jadi mengetahui bahwa yang saya idrok ini sesuai dengan kenyataan, itu ada 2 caranya. Imma doruri atau dari dalil. Makanya ilmu terbagi 2. Ada ilmu doruri, ada ilmu nazari atau muktasab.
Nah ini kan cara kita sampai kepada wakinya itu. Sehingga tidak tercetak di dalam pikiran kita ada kemungkinan lain selain yang kita idrok itu. Ya kalau misalkan tadi seperti apa? Seperti adanya Allah. Atau seperti hudusul alam. Lah hudusul alam ini tidak ada kemungkinan kidamnya alam. Tidak ada kemungkinan. Dan kita mengetahui tidak mungkin ketidakmungkinan kidamnya alam itu setelah kita istidlal. Sebelum istidlal mungkin kita membolehkan alam itu kodim. Seperti siapa? Falasifah. Bahkan falasifah itu bukan membolehkan kidamnya alam tapi mewajibkan. Kenapa? Karena salah di dalam istidlal. Makanya kita mengetahui waqi' itu ada dua mengetahui kenyataan itu. Dari doruri atau dari nazar. Cuman nazarnya ini harus nazar sohih. Kalau nazarnya tidak sohih, ya nggak bakalan jadi ilmu. Begitu. Jadi tatkala intibak ya, tercap di dalam diri kita idrok terhadap sesuatu yang mana bentuknya ini hukum. Ya. Seperti apa? Alam itu hadis. Nah, itu kan timbul idrok bahwa alam itu hadis. Nah, timbul idroknya ini, dia idroknya idrok apa? Apakah ilmu atau selainnya? Apakah dia ilmu atau selainnya? Kamu bisa tahu ini ilmu setelah apa? Setelah kamu menguji idrokmu terhadap sesuatu itu. Kalau belum diidrok, kalau belum diuji, kamu nggak tahu itu ilmu. Makanya banyak orang punya salah sangkaan. Dia sangka itu adalah ilmu, padahal itu jahlun. Ada yang dia sangka itu ilmu, padahal itu adalah taklid. Karena dia tidak menguji itu. Ya. Jika dia menguji maka dia tahu bahwa ini adalah ilmu. Makanya kalau ilmu, contoh yang mudah lah, mudah. Nah, ini apa? Ini kitab. Ada nggak kemungkinan ini bukan kitab? Ini apa? Coba, ini kitab. Berarti kitab jadi apa? Kitab jadi apa? Jadi mahmul. Ini jadi apa? Nah, ini adalah kitab. Kitab itu jadi mahmul. Ini maudhu'. Paham? Kamu tahu ini kitab dari mana? Doruri. Ada gak kemungkinan ini bukan kitab? Nggak ada. Ya kalau bukan kitab ya apa? Ya makanya tadi tuh menyebutkan bisa. Didinya kok Cilin. Mungkin gak ini bukan kitab? Tidak. Sesuai dengan kenyataan gak? Sesuai dengan kenyataan. Itu ilmu. Makanya kamu tidak membolehkan ini bukan kitab. Dan ini sesuai dengan kenyataan karena ini dalili. Paham? Ya bukan dalili, itu doruri. Ya karena itu doruri. Jadi ini apa? Kitab lah. Idrok kamu bahwa ini kitab itu apa? Doruri. Membolehkan gak ini bukan kitab? Tidak. Ada keraguan gak? Tidak. Iya saha ya. Ya angga ya. Mungkin gak ini bukan angga? Gak mungkin. Itu ilmu. Doruri. Sesuai dengan kenyataan. Dorurian begitu. Ya. Jadi kamu membolehkan gak selain angga ini? Tidak membolehkan. Guru. Dan nanti ya kamu itu
berangkat sama istri ya. Nah nanti si istri teh pakai kerudung warna pink berangkat ke pengajian. Di pengajian lagi ngadep ke ustad yang pakai kerudung pink ada dua. Kamu teh punya perasaan ini istri saya. Nah kamu itu membolehkan tidak itu bukan istri kamu? Membolehkan tidak? Kenapa? Lah karena ada dua begitu. Ada ihtimal. Atau cuman satu. Dilihatnya dari belakang. Mungkin gak ini bukan istri kamu? Ada ihtimal gak? Ada ihtimal gak? Ay didinya emanglah lu buka kurumpe kan pemajikan aja nunggul. Bisa jadi orang lain kan. Lah tanduk itu nusuk langsung Noel teh. Padahal pemajikan batur. Lah itu bukan ilmu, lah itu rarasaan anak ilmu perasaan dia itu ilmu. Nih pakai kerudung hitam 1, 2, 3, 4. 3 lah 1, 2, 3. Pakai kerudung hitam. Ya. Hah? Enggak. Enggak Pak Haji di bangker. Ujung-ujung ngaleng. Eta rurusuhan. Pun kalau cuma satu pun sama. Itu pun terlalu terburu-buru. Dia sangka itu adalah ilmu. Padahal bukan. Karena ada ihtimal. Coba ada gak kemungkinan. Makanya tadi saya bilang kalau kamu gak berpikir dulu. Kamu bakal menyangka itu ilmu. Kamu bakal menyangka udah gak ada kemungkinan jika Pak Haji tadi. Mual ayapan saya ukur hiji. Emangnya saya ukur pemajikan orang hungkul. Mau gak tiumping teh. Kan enggak kan. Bisa jadi orang lain. Coba ada gak kemungkinan yang kita lihat dari belakang itu. Ada gak kemungkinan ini bukan istri kita. Ada kemungkinannya. Lah orang kalau tidak melihat kemungkinan itu. Dia akan menyangka dia itu adalah ilmu. Padahal hakikat yang ada di dalam dirinya itu apa? Zon. Bisa jadi syak malah ya. Atau i'tiqad batil. Nanti disebutnya karena jazm banget. Itu i'tiqad batil namanya. Kalau kenyataannya bukan. Kalau kenyataannya iya. Itu i'tiqad sahih. Bukan ilmu. Paham? Terus ditoel ke orang tadi toel. Pas ditoel ngaliek. Ta eta kitu ta. Jeung lain itu istri kita itu tidak punya kembaran. Itu siapa itu? Ya udah istri kita pasti gak itu. Ya pasti siapa lagi? Cuk anjun teh bisa jadi jurig dah. Jurig dijadikan ihtimal di zaman itu. Kumaha sia lamun pemajikan anjeun asli teh geus diculik ku kuntilanak. Atau beun kitu mah moal anu pasti atuh. Ya. Jadi si ngoreng pemajikan urang nu ayeuna teh kuntilanak. Da pemajikan urang nu aslina mah geus diculik ku genderuwo. Itu teh subhat-subhat nu kitu teh. Pasti bukan ilmu. Pasti bukan ilmu. Itu nanti bisa jahlun, bisa syak, bisa zon, bisa i'tiqad sahih, bisa i'tiqad fasad. Banyak itu nanti namanya itu. Yang jelas bukan ilmu. Kalau dia ada ihtimal. Nah ihtimalnya ini bukan pada diri kita, bukan. Tapi wakilnya. Bentar. Bukan wakinya, nafsul amrinya. Ya, nafsul amrinya itu dia ada ihtimal. Nafsul amrinya itu. Dia ada ihtimal begitu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat, tapi kalau di sini zon itu bukan pada nafsul amrinya, tapi tajwizu amroin. Jadi itu sifat dari idrok. Ya, sifat dari idrok. Jadi zon itu dia sifat dari idroknya. Bukan sifat dari mudrok alehnya, begitu. Bukan sifat yang diidroknya. Nah, makanya ini kalau kita berpikirnya jernih, tajwizu amroini membolehkan dua perkara. Dua perkara itu iya dan tidak. Istri saya dan bukan istri saya. Itu dua perkara tuh. Istri saya
bukan istri saya. Bisa dua-duanya tadi waktu lihat dari belakang nih. Ya, yang pakai kerudung pink. Bisa istri saya, bisa bukan istri saya. Itu membolehkan gak keduanya itu? Membolehkan. Tapi yang satu lebih jelas daripada yang lain. Ini hitamnya beda sama hitam yang ini. Kita tuh agak lupa. Kayaknya mah hitam yang ini tadi tuh. Kayaknya hitam yang ini. Nah itu membolehkan. Salah satu membolehkan. Amro ini dua-duanya boleh. Ini boleh. Istri saya iya boleh. Bukan istri saya iya boleh. Tapi kita lebih condong kepada yang ini. Tapi tinggal ditinu adeganan apa juga iya. Gitu. Ditinggal ditinu adeganan juga iya. Ari geus dikaleng beda. Nah itu namanya zon. Makanya zon itu dia ada ihtimal salah. Ternyata yang kita anggap rojih kenyataannya marjuh. Bisa nggak? Bisa. Ini ada dua nih yang pakai kerudung hitam dari belakang itu. Yang kita sangka yang ini. Emang istri kita itu nggak gendut-gendut aman, emang ramping sih. Cuman dia lagi berdirinya di sisi cewek yang lebih ramping lagi. Jadi kelihatannya itu gendut. Pas kita ngaleng yang ramping ternyata bukan. Salah. Ternyata bukan. Karena dia lagi apa? Berdampingan sama yang lebih ramping begitu. Ternyata salah ngaleng. Makanya yang zon itu nanti kenyataannya bisa berbeda dengan apa yang ada di dalam diri yang di tajwiz begitu yang diperbolehkan. Nah itu namanya apa? Zon. Dikoyid indal mujawwiz di sisi orang yang membolehkan. Jadi ini sifatul idrok. Numana teh? Jadi yang satu lebih jelas daripada yang lain itu indal mujawwiz di sisi saya. Ya, kalau misalkan nanti gini nih, Real Madrid lawan Barcelona. Nah itu kan ada yang zonnya ke Real Madrid menang, ada yang zonnya ke Barcelona menang. Yang zon ke Real Madrid menang itu begini, menang boleh, tidak menang boleh. Cuman rojihnya ke menang. Yang ke Barcelona menang boleh, tidak menang boleh. Cuman rojinya ke menang. Nah, bukan di dalam kenyataan. Di dalam kenyataan mah jelas Madrid ini lebih unggul sekarang itu. Jelas Madrid ini lebih unggul. Mbappe di situ, Vinicius Junior di situ. Jelas itu udah. Siapa yang mau lawan Madrid? 2025 ini siapa? Nggak ada yang bisa. Zon. Ini nafsil amri. Makanya bukan di dalam nafsul amri, tetapi di dalam sangkaan mujawwiz. Makanya bisa nggak yang nyebut Madrid ini akan menang, dia itu disebut zon? Bisa. Yang nyebut Barcelona menang disebut zon, bisa nggak? Bisa. Karena yang dihitung indal mujawwiz di sisi orang yang membolehkannya itu. Ya. Cuman kalau dia cerdas pasti tertarik itu ke mana? Real Madrid pasti itu udah. Ya. Dalamnya kuat. Kecuali nanti kalau dia melihat dalalah yang lain. Ini siklus 4 tahunan ya. Ada ya. Ya udah jadi adat, siklus 4 tahunan udah jadi adat itu. Ya. Misalkan. Makanya bisa yang satu bisa ngelihat dalil yang ini, yang satu bisa ngelihat dalil yang ini. Makanya nanti kalau misalkan kita lihat Imam Malik sama Imam Syafi'i mengenai hukum batalnya orang yang bersentuhan kulit. Imam Malik mengatakan tidak batal, Imam Syafi'i mengatakan batal. Kan fi nafsul amrinya itu sudah jelas sebetulnya wukunya itu yang terjadi mana. Apakah batal atau tidak batal itu sudah jelas sebetulnya. Cuman Imam Syafi'i melihat dalil yang ini, Imam Malik melihat dalil yang ini. Sah nggak disebut? Sangkaannya Imam Malik disebut zon. Sah. Sangkaannya Imam Syafi'i disebut zon. Sah. Ya. Karena ini indal mujawwiz di sisi orang yang membolehkan. Istirahat sejenak. Allahu a'lam bishawab. Ayeuna orang ngobrol ke naon?
ngobrolkeun syak. Wasyaku sedangkan syak itu, dan syak itu adalah tajwizul amroini, membolehkan dua perkara. Dua perkara itu iya dan tidak. La maziyata li ahadihima, tidak ada kelebihan bagi salah satu di antara keduanya alal akhari, atas yang lain. Membolehkan. Jadi kesini kita itu membolehkan subutnya, kesini pun kita membolehkan subutnya. Musawin. Tapi dengan qayyid tadi, la maziyata lahu, tidak ada lebih, tidak ada tarjih. Indal mujawwizi, di sisi mujawwiz. Nah kalau syak ini kan akhirnya nanti apa? Gambling kan? Pemajikan uing lainnya, pemajikan uing kaleng kan itu kan. Eseng orang. Bisanya, bisa ente kan begitu. Ini ada apa? Ada syak. Ya. Itu kan kalau zon aja orang yang cerdas itu dia akan memastikan dulu kan. Ya. Kalau zon itu. Ini syak udah main selonong aja. Itu dibawa. Kabur. Indal mujawwiz, di sisi orang yang membolehkan. Fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi, maka nah jadi sekarang begini, bagaimana kita contohnya apa? Contoh dari zon atau syak itu. Fattaraddud fi qiyami Zaidin wa nafihi, maka taraddud, keraguan, fi qiyami Zaidin, mengenai qiyamnya Zaid. Jadi kaunu Zaidin qiyaman, keadaan Zaid itu berdiri, wa nafyihi, dan tidaknya, alas sawai, jika dia itu sama, tidak ada lebih yang satu daripada yang lain, syakkun, itu namanya syak. Wa ma'a rujhani subut awil intifa zannun, dan jika disertai dengan rujhani subut, lebih condong kepada tetap berdirinya Zaid atau nafi berdirinya Zaid, maka dia namanya zonnun, maka dia namanya zon. Meskipun ada kemungkinan 0,1% tetap dia itu zon. Meskipun ada kemungkinan 0,1% dia tetap zon. Bukan ilmu. Wa usulul fiqhi. Nah sekarang kita bahas usulul fiqhi. Setelah panjang begitu kita membahas apa itu usul, apa itu fiqih, karena fikih itu nanti bertalian dengan ilmu, maka kita membahas ilmu, karena ilmu ini nanti ada muqabilnya yaitu zon dan syak, maka kita membahas zon dan syak, dan karena ilmu ini ada bagiannya dari cara mendapatkannya, ada doruri, ada nazori, kemudian kita bahas juga apa itu ilmu doruri, apa itu ilmu nazori, dan ini sudah selesai. Nah, maka coba sekarang paham nggak secara garis besarnya dulu? Usul itu apa? Ma yubna, ma bunya alaihi syai. Iya, itu usul ma bunya alaihi syai'un. Jadi ma bunya alaihi, apa-apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Jadi ya dia yang menjadi fondasinya begitu. Itu apa? Usul. Nah, jadi mabunia, ya apa yang dibangun di atasnya, mabunia alaihi. Kalau furu apa? Ya, berarti furu itu apa pengertiannya furu itu? Atau yang tadi pengertian furu itu, mabunia alaihi. Ma bunya, apa-apa yang di mayubna alaihi ghairuhu. Nah itu apa? Usul. Mayubna alaihi ghairuhu. Adapun furu', apa pengertiannya itu?
Ya ta'rifnya apa? Ta'rifna. Muqabilah ma bunya ala ghairihi. Nah, ma bunya ala ghairihi itu berarti tadi apa? Far'un. Ma yubna alaihi ghairuhu itu adalah usul. Adapun furu' ma bunya ala ghairihi. Jadi yang tadi furu'. Ma bunya ala ghairihi. Perkara yang dibangun di atas selainnya. Nah, perkara yang dibangun di atas selainnya. Kalau usul itu ma yubna alaihi ghairuhu. Yang mana selainnya itu dibangun di atasnya. Perkara yang dibangun di atas selainnya. Itu furu'. Ya. Di atas selainnya. Itu furu'. Selainnya itu selain dia. Bukan. Si dianya itu. Ma bunya alaihi ghairuhu. Apa-apa yang disusun di atasnya selainnya. Itu furu'. Ma yubna alaihi ghairuhu itu usul. Bukan ma bunya alaihi ghairuhu, ma bunya ala ghairihi. Ma bunya ala ghairihi. Apa-apa yang dibangun di atas selain dirinya. Selain dirinya. Nyanya itu ya kepada perkaranya itu. Jadi dia perkara bunya ala ghairihi. Yang perkara ini dibangun di atas selainnya. Selainnya itu mana? Ya selain ini. Itu furu' ma bunya ala ghairihi. Perkara yang dibangun di atas selainnya. Itu furu'. Kalau usul ma yubna alaihi ghairuhu. Perkara yang dibangun di atasnya selainnya. Nah, berarti kalau kita paham usul, kita harus paham furu'. Karena furu' ini dia apanya? Cabangnya. Adapun fikih itu apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati thariquhal ijtihad. Ya. Itu ma'rifat kepada hukum syar'iyyah. Adapun hukum syar'iyyah itu ada berapa? Ada 7. Jadi mengetahui hukum syar'iyyah itu mengetahui apa? Sesuatu itu keadaannya. Imma wajib, imma sunnah, imma mubah, imma makruh, imma haram, imma sahih, imma fasad. Itu mengetahui itu. Nah, ini apa wajib? Nah, kemarin dijelaskan lagi apa wajib itu. Pada dokter hiji. Ya, naon eta sahih purudulkeun kahubunganana jeung naon? Jeung i'tidad jeung nufud. Eta hubunganana di dinya tah. Kemudian bahas apa itu ma'rifat. Ya. Ma'rifat itu kan apa? Mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Itu ma'rifat. Jadi kalau di sini apa kemarin ta'rifnya? Ma'rifah itu. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Wal mahdzur wal makruh was sahih. Itu kan di dalam pengertian fikih ya. Fikih. Ma'rifatul ma'lum. Kan kalau fikih itu pengertiannya apa? Wal fiqhu akhassu minal ilmi wal ilmu. Nah fikih itu dia lebih khusus daripada ilmu. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Itu apa? Ilmu. Setelah ilmu kita membahas apa? Muqabilnya yaitu jahlun. Setelah itu kita membahas taksim ilmu. Ada ilmu doruri, ada ilmu nazari. Nah, bentar. Kan kemarin kita membahas apa? Fikih kan? Nah fikih itu kan dia ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Jadi dia ma'rifah mengenai hukum syariah. Tuh. Berarti dia lebih khusus daripada ilmu begitu.
Karena ilmu itu ma'rifatul asya ala mahwa bihi. Itu ilmu. Ma'rifatul asya ala mahwa bihi. Nah, sedangkan fikih itu ma'rifatul ahkam syar'iyyati itu. Jadi dia lebih khusus daripada ilmu karena dia sudah ilmu dengan kekhususan. Makanya dia pengertiannya nanti ilmunya ini bukan hakikat tapi majaz. Karena jalannya adalah ijtihad. Sedangkan ijtihad sudah dibahas belum? Mana ijtihad? Belum kan? Di akhir mana ijtihad mah? Di akhir. Ya kan? Ijtihad itu apa? Lalu itu di akhir. Nah sekarang setelah ini pemahaman tentang banyak perkara ini kumpul, baru kita bisa paham apa itu usulul fiqhi wa usulul fiqhi. Jadi usulul fiqhi itu yang mana fikih dibangun atasnya begitu. Ya, yang mana ma'rifatul ahkam syar'iyyati yubna alaihi, dibangun di atasnya. Mayubna alaihi ghairuhu kan begitu? Mayubna alaihi al-fiqhu. Yang mana fikih itu dibangun di atasnya. Itu usul fikih itu. Ya, ilmu yang mana memahami begitu. Ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariqul ijtihad dibangun di atasnya. Itu usul fikih itu. Paham? Nah, wa usulul fiqhi, dan usul fikih itu ay alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat, yang mana diwadok, disusun di dalamnya itu waraqat ini, turuquhu ay turuqul fiqhi. Nah, di dalam kenyataannya nanti usul fikih ini membahas apa? Jalan menuju fikih. Jadi jalan menuju fikih itu jalan menuju apa? Jalan mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya, yang mana jalannya itu, coba yang jalannya ijtihad ini dia sifat bagi hukum syar'i. Jadi hukum syar'i yang jalan mengetahuinya itu ijtihad. Karena tidak semua hukum syar'i jalan mengetahuinya ijtihad, tidak semua. Ada yang maklumun minad dini bid-darurah. Tidak semua hukum syar'i itu diketahui dengan cara ijtihad. Nah, hukum syar'i yang jalan mengetahuinya itu dengan ijtihad, itu ada jalan untuk mengetahuinya. Lah jalan untuk mengetahuinya inilah yang nanti disebut sebagai ilmu usul fikih. Karena fikih yang mana fikih itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad dibangun di atasnya dengan pemahaman ini. Makanya kalau nggak paham ini, nggak bakal paham fikih. Paham? Ya kalau nggak, karena ini jalan. Untuk mengatakan hukum syar'i yang jalannya ijtihad, ini jalannya begitu. Jadi jalannya, makanya kalau misalkan nanti kamu cuman bisa paham hukum, tidak akan bisa paham jalan mendapatkannya. Nggak, dia nggak paham, bukan waham. Dia jazm. Yang bermadhab atau yang tidak? Oh, kalau yang nggak bermadhab mah iya. Kalau yang nggak bermadhab nggak, itu waham saja. Waham. Sangkaan saja. Dia sangkaan gitu. Sangkaan kepada hukum syar'i. Nah, ala sabilil ijmal. Secara ijmali, coba dikasih qaid nih. Jadi dia ma'rifatu turuqil fiqhi. Ya, usul fikih itu dia jalan untuk mengetahui fikih ala sabilil ijmal, atas jalan ijmal. Tuh, halaman 44 tuh. Jadi lamun ala sabilil ijmal berarti keluarlah darinya apa? Ala sabili tafsil.
Jadi kalau sudah tafsil itu sudah bukan usul fikih. Kalau sudah tafsil, karena ijmali secara umum. Ya. Bisa membedakan mana yang tafsili, mana yang ijmalinya. Jadi kalau misalkan kita mengetahui nih, mengetahui bahwa minum khamr ini dia haram, itu sudah tafsili. Makanya sudah bukan usul fiqih. Karena ini ala sabilil ijmal, bukan ala sabili tafsil. Makanya dicontohkan di sini, kamutlakil amri wan nahyi, seperti kemutlakan amr dan nahi. Kalau kita sudah masuk ke dalam ayatnya itu sudah tafsili itu. Ya, kan begini nih, ini amr. Setiap amr menunjukkan kepada mutlak. Nah, itu sudah tafsili. Tapi kalau kita membahas yang namanya amr dan nahi itu mutlak, lah itu ijmali. Nah, kalau sudah masuk ayatnya berarti itu tafsili. Cuman di dalam pembahasan usul fikihnya nanti mau tidak mau yang tafsili ini harus dibahas sebagai contoh. Tapi usul fikihnya sendiri ini yang ijmalinya ini. Makanya nanti misalkan menunjukkan al-amru yadullu lil wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Lah itu kan muqaddimah kubronya kan. Ini adalah perintah. Setiap perintah menunjukkan kepada wajib. Maka ini adalah wajib. Itu sudah tafsili itu. Karena kita sudah masuk ke dalam praktek begitu. Masuk. Itu sudah bukan usul fikih kalau sudah begitu. Usul fikih itu kita membahas yang atasnya. Dari mana kamu punya kesimpulan bahwa ini wajib? Nah, kita jawab nih. Ini perintah. Setiap perintah menunjukkan kepada wajib, maka ini wajib. Itu bukan usul fikih, itu sudah tafsili. Nanti kamu bertanya seperti ini, dari mana kamu tahu perintah itu menunjukkan kepada wajib? Nah, itu yang dibahas. Jadi ijmali. Jadi bukan dari mana kamu tahu ini wajib, bukan. Dari mana kamu tahu bahwa perintah itu menunjukkan kepada wajib? Dari mana kamu tahu bahwa perintah ini dia menunjukkan kepada tarohi misalkan, tidak ada faur. Ya kan? Nanti kalau misalkan ada perintah apakah dia itu ada tikror atau tidak, ada pengulangan atau tidak. Tahu dari mana kamu bahwa mutlakul amri itu tidak menunjukkan kepada tikror, kepada pengulangan. Tahu dari mana? Nah, itu yang dibahas. Jadi dia untuk dalil ijmalinya, bukan dalil tafsilinya. Itu yang dibahas di usul fiqih. Paham? Jadi kalau mantik itu kan, kalau kayak mantik kita kan membahas formatnya. Ya, sudah bukan membahas apa ini satu-satunya, bukan. Pun usul fikih begitu. Soalnya nanti ada perbedaan pendapat juga para ulama tuh. Ini amr ya. Tapi kalau menurut saya ini bukan ke perintah, ini justru kepada mubah. Ada kan? Kok kamu bisa memahami perintah sebagai mubah? Ini gimana caranya? Nah, itu caranya itu. Ya. Yang fastodu teh apa? Apabila kamu itu bertahalul, fastodu, maka berburulah. Nah, maka berburulah ini kok dipahami mubah? Ini gimana ceritanya? Nah, bagaimana kamu? Bukan masalahnya memburu ini mubah, bukan. Tapi sampai kamu punya kesimpulan itu mubah bagaimana? Cara sampai ke situnya itu. Bukan cara sampai kepada kesimpulan berburu mubah. Sampai kepada kesimpulan amr ini menunjukkan kepada mubah. Ya. Lah ini yang ilmu-ilmu kayak gini itu disebutnya itu kemampuan untuk berpikir abstrak. Dia kemampuan untuk berpikir abstrak. Kalau tidak punya kemampuan untuk berpikir abstrak, itu nggak bakalan bisa ngaji kayak gini. Karena pengennya itu yang abstrak lagi lah, haram atau halal, atau mubah, atau makruh, begitu. Lah ini kan kawin buat 4 ini dia kan mubah ya. Cuman gimana bisa sampai thariqatul mubah ini bagaimana? Perintah kok. Ya.
fankihu ma tobalakum minan nisa. Tapi kesimpulannya mubah. Ya, kesimpulannya mubah. Menikah 4 itu kok kesimpulannya mubah. Bukan pengen tahu bagaimana menikah 4 itu mubah, bukan. Itu mah sudah tafsili. Tapi bagaimana dari perintah kok bisa jadi mubah? Paham? Jadi secara kamutlakil amri wan nahyi, seperti amrun wan nahyun secara mutlak. Ini nanti kemana larinya nih? Amrun itu larinya kemana? Ke dalam hukum. Apakah ke dalam wajib? Apakah ke dalam sunnah? Apakah kepada mubah? Apakah kepada makruh? Atau kepada haram? Makanya nanti ada ulama berkata seperti ini. Kalau kamu dapat perintah di dalam Al-Quran, itu jangan dulu disimpulkan wajib. Jangan dulu. Karena asal dari perintah itu sunnah. Begitu, ada yang seperti itu. Kalau kamu mau menetapkan kewajibannya, kamu harus cari dalil yang lain. Ada yang sebaliknya. Kalau kamu dapat perintah, udah anggap itu wajib dulu. Kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Ada. Berarti nanti asal dari perintah apa? Itu dibahas. Wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi ini menunjukkan kepada hukum apa? Ijma, qiyas, istishab, min haitsul bahsu an awwaliha bi annahu lil wujub. Dari segi apa? Coba. Dari segi pembahasan dari awalnya yang disebutkan tadi, bahwa dia itu lil wujub. Yang pertama ya, an awaliha, yang pertama yaitu apa? Al-amru. Min haitsul bahtu an awaliha, dari segi pembahasan dari yang pertama yang disebutkan yaitu apa? Al-amru bi annahu lil wujub. Bahwa perintah itu bagi wajib. Jadi perintah menunjukkan kepada hukum wajib. Wasani annahu lil hurmati. Yang kedua apa? Nahyun. Menunjukkan kepada haram. Nahyun teh larangan. Larangan menunjukkan kepada haram. Wal baqi bi annaha hujajun. Ijma, qiyas, istishab ya, atau fi'lun nabi, bahwa itu adalah hujjah. Perbuatan nabi ini hujjah atau bukan? Nah, itu dibahas usul fikih itu. Ijma itu hujjah atau bukan? Qiyas itu hujjah atau bukan? Istishab itu hujjah atau bukan? Itu yang dibahas di usul fikih. Bukan bagaimana cara mengkias, sebetulnya bukan. Itu sudah tafsili sebetulnya. Bagaimana cara mengkias. Cuman ya mau tidak mau itu masuk pembahasan. Apakah ijma'nya para ulama menjadi hujjah atas tetapnya hukum? Itu pertanyaannya tuh. Yang menjawab iya harus punya dalil, yang menjawab tidak harus punya dalil. Jadi kita itu jangankan masuk sama kawin 4 kali mubah atau sunnah, jangan masuk situ dulu. Ini masuk pemahamannya aja kita masih berdebat. Ya, ini kan diperintahkan sama Allah. Emang kamu tahu dari mana perintah itu menunjukkan kepada wajib itu? Ya kan kata kaidah usul. Ya kaidah usul itu kan yang sudah tetapnya. Ini gimana cara memahaminya? Paham? Nah, kalau misalkan cuma tahu kaidah usul itu kayak mantik, cuma tahu syakel aja, nggak paham betul, gitu. Wa ghairi dzalika mimma sayati ma'abayani mayata'allaqu bihi. Dan selain yang disebutkan tadi dari pembahasan-pembahasan yang akan datang beserta penjelasan apa-apa yang bertalian dengan usul fikih. Jadi ada usul fikihnya, ada mayata'allaqu bihi, ada ilmu yang bertalian dengan usul fikihnya. Nah kalau sudah yang bertalian dengan usul fikihnya banyak, nanti kita ngobrolin apa? Adatul amr, cirinya perintah apa saja, adatun nahyi apa saja, majaz itu apa, hakikat itu apa. Nah itu sudah mayata'allaqu bi usulil fiqhi, sudah ilmu yang bertalian dengan usul fikih. Ada qiyas,
ada ilat, ada asal, ada furu', itu nanti sudah masuk ke dalam ilmu yang berkaitan dengan usul fikih. Makanya usul fikihnya mah di situ saja sudah. Cara memahami jalan untuk sampai kepada fikih secara ijmali. Nah itu usul fikihnya. Cuman di belakangnya itu butuh ilmu-ilmu yang banyak. Jadi mau orang ngaji usul fikih. Jangan dulu kalau nggak paham lagi. Kan kita harus tahu dulu ya. Ini ilmu itu apa sebetulnya itu. Harus tahu dulu. Itu untuk sampai ke sana. Makanya nih ya, kalau kamu itu nggak paham usul fikih, kamu pasti bakal ketipu sama kelompoknya si Imad itu. Coba nih, tes DNA itu untuk jadi dalil kepada subutun nasab, itu harus diperdebatkan dulu. Ngomong kita aja ijma jadi dalil itu ada perdebatannya di belakangnya kok. Makanya orang yang paham usul fikih kayak Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, terus Syekh Ali Jumu'ah, ahli nasab kan itu dari mantik. Saya ya kan paham usul fikih. Itu yang disebutkan anak. Sudah Sadah Ba'alawi itu sudah subut. Keturunannya Rasulullah beres karena kita paham usul fikih. Mereka-mereka yang gak paham usul fikih ini sama kita dipinta muqaddimah sugro, muqaddimah kubro gak keluar. Dipinta usul fikih bagaimana cara ini isbatun nasab bid DNA itu gak keluar. Apa kan tahu cuma mereka gini aja. Ini kan teknologi modern. Dengan ini kita tahu siapa keturunan siapa. Udah cuma di situ aja. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Ini orang gak ngaji usul fikih. Memang kalau ngaji usul fikih itu, ini jelas di sini ada ijma. Nah, untuk menetapkan DNA itu nanti ijma harus diruntuhkan dulu karena ijma sudah jelas dia hujah. Makanya tadi dibahas dari segi yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya yaitu perbuatan Nabi, ijma, qiyas, istishab, itu dilihat dari segi bahwa itu semua adalah hujah. Berarti ijma hujah atau bukan? Hujah. Lah untuk menggugurkan hujjatul ijma, kamu harus membatalkan ilmu usul fikih yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, ratusan tahun, malah ribuan tahun. Sekelas Imaduddin Al-Qanuhawi, dan bisa tuh. Nah, Imam Ghazali ngarang Al-Mustasfa ini gurunya Al-Juwaini, Al-Waraqat, Al-Mahalli mensyarahi, Syekh Said Fodah menghasiahi. Ini mau diruntuhkan. Menyi cek orang, mau bisa. Nah, mimma sayati ma abayadi ma yata'alluqu bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil. Beda dengan mengetahui jalan fikih ala sabili tafsil secara apa terperinci. Nahwu seperti wa aqimus sholata. Nah, wa aqimus sholat, lihat ya. Ini jangan pakai bahasa Indonesia, tapi lihat bahasa Arabnya. Wa aqimus sholata. Di situ ada amr, ada perintah. Perintah untuk apa? Untuk iqomatis sholah. Ya, untuk iqomatis sholah. Itu perintahnya tuh. Jadi ada perintah untuk iqomatis sholah. Yang selanjutnya wala taqrabuz zina. Nah, ini ada larangan untuk apa? Untuk mendekati korbuz zina. Larangan untuk korbuz zina. Coba. Ini ada perintah. Tahu dari mana? Karena ini sigot perintah. Begitu kan? Makanya susah kalau misalkan ngaji usul fikih nggak ada pengetahuan sorof sedikit aja nggak susah. Itu minimalnya pengetahuan sorofnya harus ada dulu minimal sedikit. Kayak wa aqimus sholata. Lah di sini ada apa? Ada sigot perintah. Wala taqrabuz zina. Di sini ada sigot apa? Sigot nahi. Wala taqrabu amrun liqurbiz zina. Nahi. Nahi liqurbiz zina. Wa sholatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati, dan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah. Jadi ini kan sudah masuk naunya atau sudah masuk afrodnya nih.
Wa aqimus shalah, itu dia afrod dari apa? Amr. Wala taqrabuz zina, dia sudah afrod dari nahi. Salatnya Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah, itu sudah afrodnya fi'lun Nabi. Ijma' ala anna libintil ibni sudus, ijma' bahwa bagi anak perempuan laki-laki itu ada 1/6. Ma'a binti sulbi haitula mu'assibalahuma, tatkala tidak ada yang mengasobahkan bagi keduanya, ini dalam bab waris. Itu apa? Itu maksudnya apa tuh? Ijma', ya. Ijma'. Wa qiyasul aruz alal burri fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din, dan kiasnya aruz beras alal burri atas gandum, fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din, di dalam tidak bolehnya menjual sebagian dengan sebagian yang lain. Illa mathalan mimithilin yadan biyadin, kama rawa Muslimun. Wastishabit toharoh liman syakka fi baqaiha, dan istishabnya toharoh bagi orang yang ragu di dalam ketetapannya. Falaisat min usulil fiqhi, itu sudah bukan dari ilmu usul fiqih, karena itu sudah masuk ke dalam tafsilinya. Nanti kita lihat di atasnya saja ijma'nya. Bagaimana ijma' bisa jadi hujah, bagaimana perbuatan Rasul bisa jadi hujah, bagaimana kias bisa jadi hujah. Karena ada orang-orang itu yang menolak kias. Ada. Seperti Zohiri misalkan, atau Imam Ahmad bin Hambal itu menolak kias. Nih, Zohiri begini, kalau misalkan kita bilang ya, bir ini haram atau tidak? Haram. Nah, untuk mengatakan bir ini haram, kita harus mencari dalil. Quran ketemu nggak? Nggak ada ketemu. Hadis ketemu nggak? Nggak ada. Komukis dimerakan mah bintang. Semua kapagi tuh. Ya, semua kapagi. Jadi udah nggak bakal ketemu. Quran nggak bakal ketemu. Hadis nggak bakal ketemu. Nah, tatkala Quran dan hadis tidak ketemu, kemudian para ulama melihat ada hujah selain Quran dan hadis. Apa? Kias. Kias itu dengan apa? Dengan menempelkan hukum usul kepada hukum furu'nya dengan jalan tertentu. Ya kan? Nanti ada jali, ada, ya kan kemarin ada kias tuh, ya. Nah, ini kias. Nah, sebelum kamu itu mengkiaskan, gimana kalau kias ini ternyata bukan hujah? Ada orang berpandangan seperti ini, kamu itu disuruh kias sama siapa? Kalau bir itu diharamkan sama Allah, Allah tinggal bilang bir itu haram. Tinggal bilang, jangan Homer bilangnya muskir. Ada nuktah kenapa Homer yang dibilangnya, berarti khusus Homer saja. Adapun muskir yang bukan Homer tidak haram. Kamu jangan cari-cari, ya jangan cari-cari hukum, memang udah nggak ada. Lah kok yang nggak ada hukumnya kamu mau kasih hukum? Ada loh yang seperti itu Zohiriyah. Kita enggak loh, kias ini harus dipakai. Makanya nanti kasih dalil harus memakai kias. Ya, di dalam apa? Bab kias nanti. Jadi kias ini kok dia bisa jadi hujah, itu gimana ceritanya? Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menetapkan bahwa kias ini hujah dalam pengertian kalau ulama berkata sama kamu bahwa ini hukumnya ini, dan kamu minta Quran yang nggak ada, kamu minta hadis yang nggak ada, tapi ulama ini mengatakan ini adalah hasil dari kias, kamu harus menerima begitu. Karena itu ada dalil, dan dalil itu ilzam, mengikat. Halo? Nah, jadi kalau misalkan sudah satu-satunya ini, dia sudah tidak mengikat. Falaisat min usulil fiqhi wa in dzukira ba'duha fi kutubihi tamsilan. Meskipun sebagian yang tafsili ini di dalam kitab usul fikih disebutkan. Untuk apa? Untuk memberi contoh. Ya kalau misalkan usul fikih nggak boleh ada apa-apa selain usul fikih, ya tuh mau gimana ya? Di situ ya harus ada sorof, harus ada nahwu, ya harus ada. Nah, itu nanti mayat ta'allaqu bi usulil fiqhi, yang bertalian dengan usul fikih meskipun dia hakikatuhu bukan usul fikih. Allahu a'lam bissawab. Terusan. Ya nggak ada syak itu. Mau ada. Syak itu nanti kalau di fikih itu minimalnya zon, dan zonnya pun harus zon mujtahid. Tidak boleh zon awam, nggak boleh.
dalil. Dari segi bahasa, dalil itu lebih umum. Dalil itu lebih umum. Kalau burhan itu dia harus qat'i. Cuman dia kan pemakaian di dalam apa? Pemakaian di dalam istilah, bukan di dalam uruf. Kalau di dalam uruf mah sama. Burhannya apa, dalilnya apa, sama kalau dalam uruf itu. Tapi kalau sudah masuk istilah, burhan itu dia lebih khusus. Karena dalil itu ada yang qat'i, ada yang zonni. Sedangkan burhan itu harus qat'i. Karena harus tersusun dari doruriyat atau yang terbangun atas doruriyat. Ya. Lagi pertanyaan? Ya, kalau ya sudah bukan usul fikih. Kalau masuk ke ayat itu, dia dipakai sebagai contoh begitu. Sebagai contoh. Ada pertanyaan? Oke dah. Ya sudah, jika tak ada, mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Muga majelis dan kafarat kana kelapatan orang sadayana ugi janten wasilah kempel orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.